Arah kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas terkait nasib honorer sudah jelas, yakni tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Pemerintah, melalui Kemenpan RB, sudah menyiapkan solusi jalan tengah, yakni berencana mengangkat 2,3 juta honorer menjadi PPPK paruh waktu, seperti tercantum dalam inventaris RIS Masalah Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, DIM RUU ASN, yang beredar di kalangan non-ASN. Rencana penghapusan honorer mengacu Surat Edaran Menpan RB Nomor B185 MSM 0203 Tahun 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setertanggal tanggal 31 Mei tahun 2022 tersebut menjelaskan bahwa ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan ASN terdiri dari dua jenis, yakni PNS dan PPPK. Salah satu poin di tersebut juga menjelaskan mengenai ketentuan peraturan pemerintah, PP, Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK, yang menjadi rujukan bahwa mulai tanggal 28 November tahun 2023 hanya ada dua jenis kepegawaian, yakni PNS dan PPPK. Menteri Anas beberapa waktu lalu juga pernah menyebutkan, berdasarkan pendataan dan validasi data jumlah tenaga non-ASN terbaru, totalnya mencapai 2,3 juta sebagai data dasar tenaga non-ASN. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN RB, Alex Denny berharap tidak ada lagi instansi pemerintah yang merekrut tenaga non-ASN sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang ada. Sembari kami amankan yang 2,3 juta non-ASN yang terverifikasi dalam database BKN saat ini agar tidak ada PHK, ujar Alex Denny dalam keterangan tertulisnya, Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2023. Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat tidak akan ada PHK dan tidak akan ada pengurangan pendapatan honorer dalam penyelesaian tenaga non-ASN yang jumlahnya mencapai 2,3 juta orang. Dipaparkan, awalnya perkiraan jumlah tenaga non-ASN itu sekitar 400.000 orang. Dipaparkan, awalnya perkiraan jumlah tenaga non-ASN itu sekitar 400.000 orang. Namun, begitu dilakukan pendataan ternyata ada 2,3 juta honorer dengan mayoritas ada di pemerintah daerah. Perintah Presiden jelas, ini cari jalan tengah, jangan ada PHK massal, maka sekarang kita sedang bahas bareng DPR RI, mengkaji opsinya di RUU ASN, kemudian nanti tentu ada aturan turunannya di PP, ujar Alex Denny. Alex menegaskan bahwa pedoman pertama yang harus dipahami semua pihak adalah tidak boleh ada pemberhentian alias PHK. Coba bayangkan 2,3 juta tenaga non-ASN tidak boleh lagi bekerja November tahun 2023, maka 2,3 juta non-ASN ini kita amankan dulu agar bisa terus bekerja, cetusnya. Alex mengatakan, beragam opsi penyelesaian masalah honorer akan dirumuskan, meski begitu, skemanya masih dibahas. Yang sudah final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK. Bagaimana skemanya? Itu sedang dibahas, ujarnya. Pedoman kedua adalah skema yang dijalankan harus memastikan pendapatan non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. Itu harus jadi pedoman, tidak boleh ada pengurangan pendapatan, tambah Alex. Pedoman ketiga adalah memperhitungkan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah karena pihaknya setiap tahun mencoba melakukan rekrutmen agar tenaga non-ASN dapat menjadi ASN secara bertahap. Meski belum ada penjelasan pemerintah terkait opsi penyelesaian honorer,
beredar bocoran di RUU ASN di kalangan honorer bahwa honorer akan dialihkan menjadi PPPK paruh waktu. Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nur Baiti terang-terangan mengaku kecewa. Solusi pemerintah dalam menuntaskan masalah honorer, agar tidak terjadi PHK massal, ternyata tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Isi DIM RUU ASN ini tidak sesuai harapan honorer K2 khususnya. Sebab, Menpan RB Azwar Anas membuat penyelesaian honorer dengan istilah PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu. Kata Nur Baiti kepada jpnn.com, Kamis, tanggal 6 Juli tahun 2023. Bunda Nur, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa dalam DIM RUU ASN, pihak DPR RI sebenarnya mengusulkan honorer diangkat menjadi PNS secara langsung setelah dilakukan verifikasi SK pengangkatan sebagai honorer, dengan memperhatikan batas usia pensiun, BUP. Namun, pemerintah mengusulkan agar hal tersebut diatur dalam ketentuan peralihan di mana tenaga honorer dan sebutan lainnya bisa diseleksi menjadi PPPK paruh waktu. Selanjutnya, apabila terdapat kebutuhan PPPK penuh waktu, instansi melakukan seleksi dengan memprioritaskan PPPK paruh waktu. Dari usulan DPR dan jawaban pemerintah ini kelihatan benar kalau solusinya ya, PPPK. Cuma, jadi lucu karena dijadikan PPPK paruh waktu, ujar Bunda Nur. Dengan bekerja model paruh waktu, Bunda Nur menduga, gaji PPPK jenis baru ini juga tidak sama dengan gaji PPPK yang sudah diangkat sebelumnya.